10 Mei 2025. Jalan Trans Kalimantan arah Pulang Pisau. Seorang pria 23 tahun turun dari Toyota Avanza abu-abu. Di bagasi mobilnya ada seseorang yang sudah tidak lagi bernafas. 2 hari kemudian, seorang warga melintas di Desa Garung, Kabupaten Pulang Pisau. Dia mencium sesuatu, bau yang tidak bisa salah. Di dalam parit di tepi jalan itu, ada jenazah seorang perempuan 29 tahun dengan lebam di seluruh wajah dan pakaian yang tersingkap, yang kemudian membuat seluruh Kalimantan Tengah terdiam. Perempuan itu sedang hamil. Janin laki-laki, 5 bulan, wajahnya sudah terbentuk sempurna. Dan pelakunya, pada saat jasad itu ditemukan, dia sedang duduk di kursi sebuah kafe di Yogyakarta, bermain game online. Kita mulai dari orangnya, Nurmaliza. Usia 29 tahun, seorang bidan. Profesi yang hidupnya dihabiskan untuk membantu nyawa lain datang ke dunia. Dan justru nyawanya sendiri yang direnggut, bersama satu nyawa lain yang bahkan belum sempat melihat dunia. Nurmaliza adalah seorang janda. Pernikahannya dengan seorang bernama Reza sudah berakhir sejak 13 Januari 2025, 4 bulan sebelum kematiannya. Tapi sebelum pernikahannya resmi bubar, dia sudah menjalin hubungan baru dengan seorang barista berusia 23 tahun bernama Alvaro Jordan, bekerja di sebuah kafe di Palangkaraya. Mereka mulai berpacaran April 2024. Dan pada Desember, mereka mulai tinggal bersama di kamar kos nomor 11, Kelurahan Menteng. Dari luar, seperti hubungan biasa antara dua orang dewasa yang memilih untuk bersama. Tapi di dalam kamar nomor 11 itu, ada yang tidak pernah terlihat dari luar. Februari 2025, Alvaro mengetahui Nurmaliza hamil. Janin itu adalah anaknya. Bukan kabar yang disambut dengan sukacita. Setelah itu, pertengkaran menjadi lebih sering, lebih keras, dan kadang tak berhenti di kata-kata. Nurmaliza punya seorang teman dekat, namanya Angela. Beberapa waktu sebelum 10 Mei, Nurmaliza mengiriminya pesan WhatsApp. Isinya bukan cerita biasa. Dia bilang Alvaro memukulnya, mencekiknya, memelintir tangannya. Pemicunya, Alvaro cemburu karena Nurmaliza kedapatan berbalas pesan dengan laki-laki lain. Angela menyimpan pesan itu. Dia juga menyimpan sesuatu yang lain, foto pakaian Nurmaliza yang robek, bukti dari penganiayaan yang pernah diceritakan temannya itu kepadanya. Dan itu bukan kejadian pertama. Menurut jaksa dalam persidangan, sebelum 10 Mei, Alvaro pernah mencoba membunuh Nurmaliza. Percobaan itu gagal karena Nurmaliza sempat kabur. Perempuan yang sedang hamil itu sempat lari, sempat selamat, tapi kemudian kembali lagi ke kamar yang sama, ke orang yang sama. Sabtu 10 Mei 2025, pagi hari, kamar kos nomor 11, Jalan Pramuka, Palangkaraya. Cekcok kembali terjadi. Versi Alvaro dalam rekonstruksi, Nurmaliza melempar handphone ke arahnya, lalu sesuatu dalam dirinya putus. Alvaro memukul Nurmaliza, lalu mencekiknya, lalu membekap wajahnya. Dokter forensik Dr. Rika Brilianti Zalucu kemudian memastikan di persidangan penyebab kematian Nurmaliza bukan cekikan, tapi bekapan. Kurang dari 5 menit setelah mulut dan hidungnya ditutup, suplai oksigen ke otak terhenti. Saat itu pukul 10 pagi, di dalam perut Nurmaliza ada janin laki-laki berusia 5 bulan. Dokter forensik mencatat wajah janin itu sudah terbentuk. Yang terjadi setelah itu adalah sesuatu yang sulit dipercaya. Alvaro tidak panik. Dia tidak lari saat itu juga. Dia meninggalkan kamar dan beraktivitas seperti biasa untuk menghindari kecurigaan tetangga dan tempat dia bekerja. Ahmad Fahriza, tetangga kos yang tinggal tepat di sebelah kamar mereka, bersaksi di persidangan bahwa dia tidak mendengar keributan apapun malam itu. Suasana kos memang sering ramai. Tak ada yang curiga. Pukul 10 malam, 12 jam setelah Nurmaliza meninggal, Alvaro kembali ke kamar.
Dia mengangkat jenazah Nurmaliza, memasukkannya ke dalam Toyota Avanza abu-abu Nopol KH1288AH, dan kemudian keluar dari Palangkaraya menuju Pulang Pisau. Jalan Trans Kalimantan, Desa Garung, Kecamatan Jabiran Raya. Di tepi jalan itu ada parit, dan di sanalah Nurmaliza dan anak yang belum lahir ditinggalkan. 11 Mei 2025, dini hari, Alvaro tidak pulang ke Palangkaraya. Dia terus mengemudi ke arah Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Di Bandara Samsudinur Banjarmasin, dia meninggalkan Toyota Avanza itu di parkiran, lalu membeli tiket pesawat tujuan Yogyakarta. Di Yogyakarta, Alvaro tidak bersembunyi di tempat gelap. Dia mencari kerja di sebuah kedai kopi sebagai barista. Sementara itu, 12 Mei pagi, seorang warga melintas di Desa Garung. Dia mencium bau busuk dari arah parit. Dia menemukan Nurmaliza. Polres Pulang Pisau datang, evakuasi dilakukan. Jenazah dibawa ke RS Bayangkara Palangkaraya untuk visum dan otopsi. Dari visum, teridentifikasi lebam parah di wajah, tanda pembekapan, kehamilan 4 hingga 5 bulan. Di media sosial, kasus ini langsung viral, dan massa digital bergerak cepat. Tuduhan langsung mengarah ke satu nama, Reza, mantan suami Nurmaliza. Kuasa hukum Reza langsung angkat bicara. Reza dan Nurmaliza sudah resmi bercerai sejak 13 Januari 2025, 4 bulan sebelum kematian. Reza tak ada hubungannya dengan kasus ini. Sementara nama yang benar sedang duduk santai di sebuah kafe di Yogyakarta, main game online dengan tangan yang sama. 13 Mei, kurang dari 2 hari setelah jenazah ditemukan, tim Ditreskrimum Polda Kalteng berkoordinasi dengan Polda DIY. Alvaro Jordan ditemukan di Kulon Progo, Yogyakarta, duduk bermain game tanpa ekspresi penyesalan yang berarti. Tak sampai 2 hari, polisi mengungkap kasus ini. Barang bukti yang disita, 1 Toyota Avanza, 1 handphone, 2 setel pakaian, dan sepasang anting milik Nurmaliza. 15 September 2025, Pengadilan Negeri Palangkaraya. Sidang pertama Alvaro Jordan dimulai. Dakwaannya Pasal 340 KUHP, pembunuhan berencana, Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan, dan Pasal 181 KUHP menyembunyikan atau menghilangkan mayat. Kuasa hukum Alvaro mengajukan eksepsi keberatan atas dakwaan. Argumen mereka, klien tidak memiliki niat melakukan perbuatan yang didakwakan. 2 Oktober 2025, Hakim Ketua Yudi Eka Putra membacakan putusan sela. Eksepsi ditolak. Dalam pemeriksaan saksi, Angela, teman dekat Nurmaliza, bersaksi. Dia membawa pesan WhatsApp dari Nurmaliza. Dia membawa foto pakaian yang robek. Bukti bahwa kekerasan sudah berlangsung jauh sebelum 10 Mei. Tapi, ada satu fakta yang baru terungkap di persidangan dan hampir tidak diberitakan. Polisi memeriksa seorang saksi, bukan di kantor resmi, tapi di sebuah kafe. Fakta ini dipersoalkan di persidangan dan membuka pertanyaan tentang standar prosedur penyidikan kasus ini. 16 Oktober, ahli forensik bersaksi, Dr. Rika Brilianti Zalucu dari RSUD Dr. Doris Silvanus menegaskan, Nurmaliza tidak meninggal karena dicekik, tapi karena dibekap, dan usia kehamilan diperkirakan 4 hingga 5 bulan. Wajah janin sudah terbentuk sempurna. 18 November 2025, jaksa membacakan tuntutan. Hukuman yang dituntut penjara seumur hidup dengan pertimbangan terdakwa melakukan pembunuhan dalam keadaan tenang, terencana, dan pernah mencoba membunuh korban sebelumnya, namun gagal karena korban sempat melarikan diri. Artinya, Nurmaliza pernah punya kesempatan untuk tidak kembali, tapi dia kembali, dan kita tidak akan pernah tahu alasannya. Nurmaliza adalah seorang bidan. Profesinya menolong nyawa baru datang ke dunia. Dan justru nyawanya sendiri yang direnggut bersama satu nyawa lain yang bahkan belum sempat melihat dunia. Janin laki-laki dalam kandungannya sudah punya wajah. Dokter forensik yang memeriksanya meninggalkan keterangan itu di bawah sumpah. Tidak perlu detail lebih dari itu. Cukup untuk tahu betapa besar yang hilang. 18 Desember 2025, Ruang Cakra,
Pengadilan Negeri Palangkaraya. Hakim Ketua Yunita membacakan amar putusan, terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pembunuhan secara berencana, menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan penjara seumur hidup. Alvaro Jordan tertunduk lesu. Dia digiring petugas keluar dari ruang sidang. Di luar ruangan, keluarga Nurmaliza sudah menunggu. Situasi sempat memanas. Aparat dan personel TNI harus turun tangan memisahkan. 7 bulan setelah jasad Nurmaliza ditemukan di parit Desa Garung, keluarganya akhirnya mendapat sesuatu. Bukan Nurmaliza, bukan anaknya yang belum lahir, tapi setidaknya sebuah angka, seumur hidup. Ayah Nurmaliza, Safrudin, berbicara usai sidang. Keputusan ini cukup memuaskan hati kami. Bukan bahagia, bukan lega sepenuhnya, hanya cukup. Karena tak ada vonis di dunia ini yang bisa mengembalikan apa yang sudah diambil. Baik jaksa maupun kuasa hukum Alvaro menyatakan pikir-pikir soal banding. Artinya, cerita ini belum benar-benar selesai. Rimba Gelap akan terus mengikuti. Ini adalah Rimba Gelap. Kita tak hanya menceritakan kasusnya, kita bertanya apa yang seharusnya tidak terjadi dan kenapa itu tetap terjadi. Sampai jumpa episode berikutnya.